Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Saya izinkan saya untuk menutup pintu dan menutup sampiran. Menutup pintu, menutup sampiran. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Dinda, petugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Adelia. Ya Ibu Adelia, ada yang bisa saya bantu? Oh, di sini saya ingin mengetahui tentang jamban. Oh, tentang jamban ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibunya sudah mengetahui tentang jamban itu apa? Jamban setahu saya untuk buang air besar. Ya baik, benar ya Ibu, tapi saya di sini saya akan menjelaskan secara detailnya lagi yang tujuannya supaya Ibu mengetahui apa itu jamban dan cara memelihara jamban sehat itu seperti apa. Dan saya di sini saya akan dibantu oleh lembar balik ini ya Ibu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jamban. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang dari tempat duduk atau tempat jongkok dengan leher angsa ataupun tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya. Lalu yang kedua, jenis-jenis jamban. Yang pertama ada jamban cupluk atau cemplung. Yang kedua ada jamban cemplung berventilasi. Yang ketiga ada jamban empang. Yang keempat ada jamban pupuk dan juga ada septic tank. Lalu yang ketiga yaitu ada cara memilih jenis jamban. Yang pertama ada jamban cemplung, yaitu digunakan untuk daerah yang kurang cukup air. Lalu yang kedua ada jamban septic atau tangki septic atau leher angsa, digunakan untuk daerah yang cukup air atau padat penduduk. Lalu ada daerah pasang surut, yaitu di tempat pembuangan kotoran atau tinja, hendaknya itu ditinggikan 60 cm dari air pasang surut. Lalu yang keempat yaitu siapa sih yang harus menggunakan jamban, yaitu setiap anggota rumah tangga harus menggunakan jamban untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Lalu yang kelima ada syarat-syarat jamban sehat. Yang pertama yaitu tidak mencemari sumber air minum atau jarak dari air minum dan lubang penampungan kotoran itu minimal 10 meter. Lalu yang kedua yaitu tidak ada tikus atau serangga, lalu nyaman digunakan atau tidak berbau, lalu tidak mencemari tanah permukaan di sekitarnya, lalu aman digunakan oleh pemakainya. Lalu yang terakhir yaitu cara memelihara jamban sehat. Cara memelihara jamban sehat yaitu yang pertama, lantai jambannya itu harus selalu bersih dan tidak ada genangan air. Lalu yang kedua yaitu pada jambannya itu harus dibersihkan secara teratur sehingga ruang jambannya itu dalam keadaan bersih. Lalu yang ketiga yaitu di dalam jambannya itu tidak boleh ada kotoran yang terlihat. Lalu yang keempat yaitu tidak ada serangga ataupun tikus. Lalu yang terakhir itu harus ada tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat maupun air bersih. Sampai di sini penjelasannya, apakah Ibunya sudah jelas? Apakah ada yang mau tanyakan? Baik, saya akan melakukan evaluasi ya Bu. Tadi siapa sih yang harus melakukan atau pembuatan jamban itu? Setiap anggota keluarga yang memiliki jamban untuk buang air besar dan untuk buang air kecil. Ya baik, berarti Ibunya sudah paham sampai di sini ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Bila ingin konsultasi bisa datang lagi ke sini. Terima kasih Ibu, selamat pagi.